Nah, yang akan kita bahas di briefing ini yaitu meliputi tujuan dari praktikum itu sendiri, kemudian meliputi alat dan bahan, prosedur kerja yang akan dilakukan, kemudian perlakuan oleh setiap kelas, kemudian ada tabel ACC dan timeline, dan ada kisi-kisi pembahasan. Nah, untuk tujuan praktikumnya itu sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh makronutrien dalam pertumbuhan tanaman. Alat bahan yang akan digunakan itu ada toples yang telah dicat hitam. Nah, ini sudah disediakan oleh kita asisten dan juga laboran. Kemudian ada styrofoam yang sudah berlubang 3 juga sudah disediakan. Kemudian ada gelas ukur, pH meter, kapas, penggaris, serta kertas label. Nah, untuk alat dan bahan untuk bahannya yang digunakan yaitu ada larutan baku, unsur-unsur hara, kemudian ada air destilasi atau aquades dan juga ada bibit tanaman tomat yang sudah berusia 7 hari. Nah, untuk bibitnya juga sudah disediakan oleh laboran gitu. Untuk prosedur kerja, silakan asisten yang bertugas menyampaikan terkait prosedur kerjanya. Baik, terima kasih untuk aspek Nikmah. Selanjutnya terkait prosedur kerja. Pertama nanti ada toples-toples dicuci sampai bersih, kemudian dibilas 2 sampai 3 kali dengan air destilasi atau aquades. Jadi nanti eh, toplesnya ditandai sesuai dengan perlakuannya. Masing-masing perlakuan itu ada 2 toples. Di dalam toples-toples itu akan diisi sesuai dengan pembagian perlakuannya. Pertama, isi 2 per 3 dari air 2/3 toples dengan air destilasi, kemudian tambahkan zat haranya dan masing-masing eh, ditambahkan air destilasi lagi sampai volumenya itu sampai batas atau di leher si toples. Oke. Nah, nanti buat gambarannya, perangkatnya itu seperti ini. Jadi, nanti ada botol gelas kaca. Gelas kacanya itu sudah dicat warna hitam. Itu nanti diisi airnya itu sampai ke batas lehernya. Lalu ditutup pakai styrofoam. Nah, di styrofoamnya itu sudah ada 3 lubang. Jadi, ada 2 bibit tanaman dan ada kapasnya juga nanti. Jadi, pasang prosedur selanjutnya yakni memasang bibit tanaman tomat pada toples di lubangnya itu. Jadi satu lubang itu diisi buat apa namanya buat aerasinya, buat selang aerasi dan 2 lubang ini diisi dengan bibit. Nah, masukkannya itu dengan hati-hati dan masukkan akar bibit ke dalam lubangnya dan dililitkan kapas sehingga si tanaman itu dapat mengambang atau dapat cekat di styrofoamnya. Nah, usahakan kapas ini tidak mengenai si larutan. Kenapa? Agar menghindari tumbuhnya ganggang atau jamur atau organisme yang memang tidak diharapkan dari praktikum ini. Oke. Untuk selanjutnya yakni setelah selesai dibuat larutannya, itu silakan dicek buat pH larutan haranya. Sebelum itu juga diukur panjang dari batang sama panjang dari akarnya dari masing-masing tanaman tomatnya. Nah, karena akarnya itu banyak, jadi nanti diukurnya itu adalah rata-rata panjang akarnya. Setelah itu, amati dan periksa setiap hari itu pH-nya. Jadi setiap hari dicek pH-nya dari larutan yang ada di dalam botolnya. Setelah 1 minggu, baru dilihat akarnya dan batangnya, dicatat panjangnya. Setelah itu, kalau ada memang bibit yang mati, silakan dibuang atau dipisahkan. Jadi setiap minggunya itu akan diukur panjang akar dan panjang batangnya. Sedangkan kalau untuk pH itu silakan diukur setiap hari atau dicek setiap hari. Untuk jadwal pengecekannya nanti akan disampaikan pada PPT selanjutnya. Lalu setelah minggu
pertama, minggu kedua, dan minggu keempat, itu silakan diamati apakah ada gejala-gejala pada tanaman seperti kekurangan zat hara, adanya kayak bercak-bercak atau warnanya yang kuning atau bagaimana. Nah, untuk penanamannya sendiri itu akan dilakukan di sublab mikrotek atau di sublab zoologi. Oke. Untuk prosedur kerja ini apa ada yang ditanyakan atau perlu diulangi? Jadi untuk pengamatannya sendiri nanti akan dilakukan selama 4 minggu atau 1 bulan. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, lanjut ke PPT selanjutnya terkait pembagian perlakuan. Jadi bisa dilanjutkan oleh asisten yang lain. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pembagian perlakuan untuk setiap kelas. Nah, jadi setiap kelas ada kelas A, B, C, D. Nah, setiap kelas itu dibagi menjadi 8 kelompok. Nah, setiap kelompok itu memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Dari kelompok satu, dari FE, ETA, kemudian kelompok 2, FECL2, sampai kelompok 8 itu fosfor. Seperti itu. Nah, mungkin bisa di screenshot untuk pembagian kelompok kelas A. Baik, lanjut ke pembagian kelompok kelas B. Nah, ini untuk kelompok kelas B juga ada 8 kelompok. Next ke kelas C. Nah, silakan bagi yang ada di kelas C bisa screenshot pembagian kelompoknya. Next, terakhir ada kelas D. Nah, mungkin itu ya pembagian perlakuan dari kelas A sampai kelas D. Next. Nah, ini adalah tabel pengamatan per kelompok. Nah, jadi yang diukur itu apa saja? Ada panjang akar, panjang batang, gejala kekurangan nutrisi, dan juga pH. Nah, kemudian untuk yang akar sampai gejala kekurangan nutrisi itu diukur 1 minggu sekali. Sedangkan untuk pH itu adalah setiap hari diukurnya. Nah, jadi setiap kelompok tadi itu kan setiap kelompok ada perlakuan masing-masing ya. Nah, itu ada ulangan 1, ulangan 2, seperti itu. Mungkin bisa di screenshot juga. Next. Nah, ini adalah untuk tabel ACC. Nah, pertama ada perlakuan. Perlakuan ini sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah ditentukan tadi. Nah, kemudian ada yang diukur ada pH, panjang akar, panjang batang, gejala kekurangan nutrisi. Nah, masing-masing yang diukur itu kan ada 0 MSC, 1 MSC itu maksudnya apa? MSC itu minggu setelah tanam, seperti itu. Jadi ini ukurnya itu dibuat rata-rata aja pada tabel pengamatan. Misal 0 MST itu eh, ada minggu ke setelah tanam pertama itu berapa rata-ratanya, seperti itu. Next. Kemudian ada timeline yang harus kalian lakukan. Yang pertama, pada hari ini 10 November itu dilaksanakan briefing terkait acara nutrisi tanaman. Kemudian pada tanggal 16 November nanti itu akan dilakukan pembuatan larutan baku dan juga penanaman bibit. Kemudian tanggal 16 November juga sampai tanggal 23 November itu akan dilakukan pengecekan dan pengukuran pH panjang akar serta batang tanaman. Untuk pH-nya tadi setiap hari, sedangkan panjang akar dan batang tanamannya itu 1 minggu sekali, seperti itu.
Nah, untuk pengukurannya itu dimulai tanggal 24 November sampai 14 Desember. Jadi kurang lebih selama 2 bulan seperti itu. Kemudian di akhir pada tanggal 14 Desember itu akan dilakukan pembahasan terkait acara nutrisi tanaman ini dan juga akan dilakukan post-test. Mungkin bisa screenshot-nya. Next, guys. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada asisten. Baik, sebelum itu saya mau jelaskan, mau menambahkan terkait yang tabel ACC itu ya. Jadi tabel ACC bedanya itu dengan tabel kelompok. Tabel ACC itu dilakukan setelah semua perlakuan atau setelah 1 bulan pengamatan. Jadi tabel ACC itu adalah data yang isinya data satu kelas. Jadi kan tadi per kelas sudah dibagi jadi 8 kelompok. Nah itu jadi nanti dibuat tabel ACC yang nantinya ditambahkan di laporan. Oke, ini buat penjelasan berikutnya di tanggal 16 itu akan ada apa saja. Jadi tanggal 16 itu akan ada pembuatan larutan baku sesuai dengan pembagian perlakuan masing-masing kelompok. Lalu bagaimana jamnya? Jamnya nanti akan dibuat kloter, tapi secara keseluruhan waktunya ada mulai dari jam 8 sampai 16. Ini hanya perkiraan. Lalu setelah pembuatan larutan baku itu langsung penanaman bibit. Setelah penanaman bibit, apa pengukuran pH? Tempatnya di mana? Di sublab mikrotek di gedung E atau di sublab yang di laboratorium zoologi. Alat apa saja yang dibawa, alat dan bahan apa saja yang perlu dibawa oleh masing-masing kelompok? Pertama, silakan bawa penggaris dan alat tulis, serta siapkan kertas HVS, kertas label, dan kapas. Nah, jadi buat penggarisnya nanti buat ngukur panjang batang sama panjang akar, permulaan dari bibit tanamannya, alat alat tulis sama kertas HVS-nya nanti buat eh, mencatat hasil atau hasil pengukuran dan dibuat tabel pengamatan yang per kelompok yang tadi ada di tabel pertama yang ditampilkan. Kertas labelnya buat apa? Kertas labelnya buat menamai atau menandai dari masing-masing perlakuan. Kapasnya buat apa? Kapas tadi itu buat apa namanya? Buat melilit si batang tomatnya atau si bibitnya. Oke, pelaksanaannya itu nanti dibagi sesuai kelas. Nah, ini buat pembagian perlakuan sama seperti yang ada di apa namanya? Ada di modul. Jadi, yang di atas ini adalah perlakuannya. Jadi kalau ada perlakuan FEDTA, itu silakan ditambahkan CaNO3, KNO3, MgSO4, KH2PO4, FEDTA, sama FeCl, sama hara mikro. Nah, sedangkan yang FeCl3 itu tambahkan sama tetapi dengan kadar yang berbeda tanpa FeDTA. Kalau yang Ca itu berarti tanpa Ca. Ada yang tulis minus Ca itu berarti tanpa Ca dan ditambahkan NaNO3 sebanyak 20 mili. Oke, jadi cara bacanya itu yang di atas adalah perlakuannya kalian sesuai pembagiannya. Itu perlakuannya ditambahkan dengan masing-masing larutan baku yang ada di bawah ini. Jadi kalau misal minus S itu berarti perlakuannya tanpa MgSO4, tanpa FeCl3, tanpa NaNO3. Oke, gitu. Jadi jumlahnya ini juga sesuai sama tabel ini. Jadi cara bacanya udah bisa dipahami atau perlu dibacakan semuanya? Bisa diulang, Mbak? Mohon maaf. Oke. Jadi buat cara bacanya itu ini sesuai sama modul. Jadi masing-masing perlakuan, kayak misal tadi ada perlakuan FeEDTA, berarti nanti kalian menambahkan zat CaNO3 sebanyak 10 mili, KNO3 sebanyak 10 mili, MgSO4 sebanyak 4 mili, KH2PO4 itu sebanyak 2 mili, FeDTA-nya itu sebanyak 2 mili, tanpa FeCl3 ditambahkan hara mikro 2 mili. Sedangkan kalau kalian dapat perlakuan FeCl3,
larutan haranya itu ditambahkan CaNO3 sebanyak 10 mili, KNO3 sebanyak 10 mili, terus MgSO4-nya sebanyak 4 mili, KH2PO4-nya sebanyak 2 mili, tidak ditambahkan FeEDTA, ditambahkan FeCl3 sebanyak 2 mili, Haramikonya sebanyak 2 mili. Nah, begitu juga yang minus Ca. Jadi kalau minus Ca itu tidak usah ditambahkan CaNO3, tapi ditambahkan KNO3 yang 10 mili ini. Oke. Ada yang tanyakan atau udah dipahami? Udah paham, Mbak. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Nah, terus pembagian jadwalnya itu jadi nanti pada tanggal 16 itu pertama pembuatan larutan baku sesuai perlakuan yang tadi saya sudah sebutkan. Terus ada penanaman bibit. Jadi setiap botol itu ditanam 2 bibit dan setiap perlakuan itu ada 2 botol. Dan nanti dilakukan pengecekan pH larutan dan perhitungan panjang dari akar tanaman dan batang tanaman. Itu untuk pembagiannya dari jam 8 sampai jam 9.30 nanti kelas A, PJ-nya itu Mbak Weni. Dari jam 9.30 sampai jam 11 itu kelas B, itu PJ-nya Mbak Makfiroh. Terus pada pukul 12 sampai 13.30 itu kelas C dengan PJ-nya Mbak Inayatul. Dan pukul 13.30 sampai jam 3 itu kelas D, PJ-nya Yasika. Oke. Jadi untuk waktunya ini juga bisa lebih singkat dan itu menyesuaikan dengan hari H. Oke, lanjut. Jadi untuk jadwal pengecekan pH harian itu kalau bisa jamnya serempak satu kelas. Ini hanya reng-rengan, jadi kelas A misal jam 3, kelas B jam 3.30, kelas C jam 10, kelas D jam 10.30, dan jadwal ini bisa berubah sesuai dengan kesepakatan setiap kelas dengan aspeknya juga. Oke, jadi kalau misal sekarang ada yang apa di jam-jam segitu itu ada matkul, silakan dikonfirmasikan ke aspraknya. Jadi bisa diubah untuk jadwal pengecekan pH hariannya. Jadi kalau bisa setiap hari jamnya sama biar kalian biar gampang buat buat ngingetin dan buat ingetnya setiap harinya gitu. Oke, jadi ketika ada pH yang nantinya terlalu asam atau terlalu basah, itu silakan ditambahkan aquades atau air destilasi. Jadi kalian fungsinya untuk pengecekan pH itu sebagai controlling apakah larutannya terlalu asam atau terlalu basah. Gitu. Karena sifat asam sama basah dari larutan itu dapat mempengaruhi dari kadar si zat haranya. Oke. Ini buat kisi-kisi pembahasannya. Jadi sebelumnya kalau ada yang memberitahukan bahwa laporannya dikerjakan individu, saya izin buat memberitahu atau membenarkan bahwa laporannya itu akan dikerjakan per kelompok atau setiap kelompok. Jadi setiap kelompok membuat satu laporan saja, bukan per individu. Jadi untuk kisi-kisinya bisa dibagi setiap kelompok, bisa dicicil mulai hari ini karena nantinya ini pembahasannya di tanggal 14 Desember. Sedangkan tanggal 19 Desember direncanakan untuk responsi dan untuk pengumpulan laporannya. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini atau ada yang perlu diulangi? Ya, ya, enggak usah.
Ya, dibiarkan aja. Oke, ada yang bertanya lagi atau sudah cukup menjawab? Ojo pas wes mikir mati sik ta lah ya Allah. Jadi diusahakan jangan mati ya, Rek, ya. Nanti suka bingung mau bahasnya kalian kalau mati ya faktornya sangat aneh. Jadi kalau bisa dirawat seperti anak sendiri. Makanya perlu pengecekan setiap hari. Jadi kalau misal nanti di hari pertama udah kelihatan ada tanda-tanda layu ataupun apa, silakan nanti diberitahukan biar bisa ditindaklanjuti tanamannya gitu. Oke, jadi ada yang tanyakan lagi. Oke, silakan Al. Baik, makasih Ismo tanya. Jadi buat minggu ini tuh nggak ada praktikum. Praktikumnya diganti hari Sabtu apa? Minggu ini tetap praktikum. Tetap praktikum. Tetapi buat hari Sabtu ini tambahan buat nutrisi tanaman. Jadi kalian minggu ini ada 2 praktikum. Yang pertama screening fitokimia sesuai dengan jadwal masing-masing dan apa namanya si nutrisi tanaman ini yang serentak satu angkatan seperti timeline yang sebelumnya sudah dikasih tahu di kelasnya masing-masing gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi atau sudah cukup menjawab Al? Sudah Is, makasih Is. Oke. Silakan Anjumus. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Saya Jumus dengan NIM akhir 0335 di kelas B. Izin bertanya, ini kan tanggal 16 itu kan bertepatan dengan masa. Nah, untuk yang Iya. ikut lomba masyarakat itu bagaimana Mbak? Bisa nanti apa konfirmasi. Jadi boleh nanti per kelompoknya diwakili saja. Jadi yang memang bisa silakan datang gitu. Baik, terima kasih Mbak. Untuk konfirmasi izin apabila kayak yang ada pas di pengetikan itu ada jadwal kelas itu izinnya langsung di grup atau nanti chat PC ke salah satu aspek? Ya, silakan PJ apa kalau memang banyak gitu ya, silakan di list terus konfirmasi ke aspeknya. Baik, terima kasih Mbak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Nikmah. Ya, baik. Terima kasih untuk asisten sudah diberikan penjelasan praktikum yang akan datang. Ini dari praktikan berarti sudah jelas ya terkait praktikumnya, terkait timeline, prosedur, dan lain sebagainya. Ya, mungkin sudah jelas. Terima kasih karena sudah menghadiri briefing pada malam hari ini. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa ini ada apa? Ada absensi untuk kehadiran di briefing. Tuh, link absensinya saya share di chat. Silakan diisi nanti di 19.50 saya tutup link presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga waktu kalian. Semangat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.